Halo semuanya, selamat datang di acara kami yaitu adalah E5 Solution Day. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Alfian Rizaldi di sini sebagai Network Security Solution Architect dari E5. Kita saat ini berada di booth milik MSI, Marta System Infotama, dengan solusi yang kita bawakan adalah solusi E5XE, yaitu adalah solusi Software as a Service milik dari E5, di mana kita memiliki tema utama adalah Modern API Shield dan Protect Personal Data menggunakan API Security. Jadi solusi kami adalah untuk melakukan discovery API dan melindungi semua API milik aplikasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi semua aplikasi yang ada di environment apapun, E5XE bisa proteksi secara keseluruhan gitu. Nah, nanti rangkaian acara kita untuk hari ini adalah kita akan melakukan sesi live demo yang sangat menarik. Nantinya kita akan coba membedah satu persatu secara detail bagaimana konfigurasinya, monitoringnya, proteksinya itu seperti apa saja. Nah, apa sih yang bisa E5 lakukan untuk kita memproteksi atau kita mengamankan ya, membantu mengamankan data kita? Pertama, kita bisa blok gitu kan. Ini kita bisa blok apa sih yang request yang memang itu udah menjadi pattern, misalkan ada SQL injection gitu kan, atau ada OAuth gitu kan. OAuth kan memang standar gitu ya. Nah, itu udah otomatis gitu kan, dengan adanya E5 itu kita bisa blocking. Nah, ini kaitannya juga dengan ini ya, zamannya sekarang itu kan aplikasi dituntut serba cepat ya. Jadi kalau misalkan pengembangan aplikasi zaman dulu mungkin bikin satu aplikasi itu bisa setahun, 2 tahun kan baru launching. Nah, sekarang kan udah modelnya microservice, modelnya DevOps gitu. Jadi aplikasi itu yang penting minimum fitur udah jadi. Nah, itu di launching duluan gitu kan. Nah, habis itu baru nanti regular update, ada tambahan fitur. Nah, karena dituntut seperti itu, biasanya developer kadang mengabaikan ya untuk fitur-fitur security-nya. Jadi biasanya yang dites itu adalah cuman UIT testing fungsional gitu kan. Tapi security testingnya itu nggak dilakukan gitu. Biasanya penetration testing kan kadang setahun sekali gitu kan, atau mungkin setahun 2 kali gitu kan. Nah, padahal aplikasi itu reguler bisa jadi sebulan sekali ada update gitu kan. Nah, itu yang coba gimana caranya si E5 ini menambal gitu kan, tanpa kita harus mengubah-ubah si aplikasinya. Lalu brute force gitu kan. Nah, brute force juga ini E5 bisa lakukan proteksi, terus ada detection user-user yang memang malicious gitu kan, dia melakukan activity yang memang nggak seharusnya. Nah, E5 bisa deteksi juga. Dia ada fitur untuk AI dan ML-nya juga. Jadi yang sekarang nih yang udah SaaS based ya, mungkin tadi ada beberapa yang ikut demo juga di booth-nya MSI. Nah, itu E5 modelnya itu udah SaaS gitu. Jadi di atasnya udah ada AI dan machine learning. Jadi kita bisa detect ini usernya itu bot atau user yang human gitu. Lalu ada juga IP location dan control gitu kan. Nah, kita bisa detect nih, ini IP-nya datangnya dari negara mana. Kalau memang aplikasi kita harusnya sih nggak harus diakses dari Zimbabwe misalkan gitu kan, itu kita bisa blok gitu kan, karena mungkin di sana juga nggak ada nasabahnya juga gitu kan. Terus mungkin dari negara-negara yang biasanya dipakai untuk proxy gitu kan aplikasinya. Nah, itu kita bisa lakukan blocking. Jadi sebelum masuk ke aplikasi kita, trafficnya udah diblok duluan. Nah, ini satu lagi ada API security. Nah, API security ini karena sekarang model interaksi antar aplikasi itu udah pakai API gitu kan. Jadi semua aplikasi sekarang bisa ngobrol lewat API. Misalkan kita beli makan gitu kan di Shopee atau mungkin di Tokopedia gitu kan, kita bayarnya pakai bank apapun bisa gitu kan. Itu udah interkoneksi antar API dan udah real time. Nah, ini menjadi celah juga gitu kan kalau API itu kita tidak maintain dengan baik. Nah, banyak kebocoran data itu justru dari API ini gitu kan. Kalau API-nya di fase development, di fase pengembangan, ini yang seharusnya dipakai testing udah dihapus gitu kan API URL-nya, ini masih dibiarkan ada. Nah, itu bisa jadi celah orang akses gitu kan, akses masuk datanya bocor gitu kan. Yang terakhir adalah DDoS protection. Nah, ini DDoS di E5 itu nggak hanya untuk volumetric ya, jadi nggak hanya yang
layer 3, layer 4, tapi ini termasuk juga ke layer 7 gitu, untuk proteksi DDoS-nya.